Salam saudara-saudari semua, kita hari melihat Lukas pasal ke-7 yang disampaikan oleh Pastor Adino. Kita membagi pasal ini menjadi berapa bagian, ayat 1 sampai dengan 10, pertama 11 sampai dengan hari ini, sampai dengan ke-17, 18 sampai dengan ke-35 itu ya ketiga, kemudian yang terakhir 30 dan ke-46 sampai habis ya 50. Hari ini kita melihat Yesus. Di sini dia menyembuhkan seorang perwira yang sakit di Kapernaum. Di saat ini langit telah terbuka dan kita teruskan dari pasal yang ke-6 sampai hari ini untuk memperluaskan kerajaan surga di pasal ke-7. Di beberapa perkara ini kita melihat siapakah itu Yesus. Dia bukan hanya membuka kerajaan surga. Sesungguhnya Yesus di surga, apa kedudukannya? Dan juga hari ini kita melihat kisah ini dan kita harus berdiri di posisi yang mana. Dan bagaimana hubungan dengan Yesus? Atau kita berkatakan Yesus ingin membangun hubungan dengan yang bagaimana dengan kita? Lihat kisah ini, kita melihat Yesus di mana-mana dia ingin membangun hubungan dengan orang-orang. Dari latar belakang ini kita melihat di poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebab itu aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahnya ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah prajurit itu pergi, maka ia pergi, kepada seorang itu datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah, maka ia akan mengerjakannya. Silakan baca sampai di ayat ke-10. Yesus datang di Kapernaum. Di situ ada seorang perwira punya masalah untuk mencari Yesus. Perkaranya yaitu ada hamba yang di rumahnya itu sakit keras dan hampir mati. Pada saat ia mendengar tentang Yesus, dia hanya mendengar tetapi mungkin tidak pernah melihat. Tetapi di dalam hatinya membayangkan bagaimana orang ini. Maka dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus dan meminta ia untuk datang ke rumahnya. Sebab perwira ini adalah orang asing, dia adalah orang Roma. Pada saat itu, orang Yahudi dengan orang asing, hubungan mereka tidaklah semudah. Terlebih lagi, kalau mereka adalah di Israel seorang nabi, mereka tidak berhubungan dengan bangsa dari luar. Karena di mata orang Yahudi bahwa bangsa asing itu najis. Terlebih lagi di Alkitab mengatakan dia sering-sering bersama dengan
orang asing, maka mereka pun akan dicemari. Pikiran ini sudah terbiasa di Israel. Dan di sini hamba ini, perwira ini adalah orang asing. Kalau dia sendiri mencari Yesus, Yesus tidak akan bertemu dengan dia. Maka perwira ini sangatlah pintar. Dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk meminta. Di sini kita melihat perwira ini sangat menghargai Yesus. Mungkin dia berharap agar Yesus memberi mau bertemu dengan orang tua-tuanya, orang tua-tua Yahudi. Dan orang tua-tua Yahudi ini berkata, ia layak untuk ditolong, dia membangun pembangunan rumah ibadah kami. Boleh dikatakan mereka adalah teman dan meminta kepada Yesus, meminta pertolongannya. Perkara ini terjadi sampai di beberapa tempat. Belum lagi Yesus sampai di rumahnya, ia menyuruh sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus tidak merasa susah. Sebab itu, jika menganggap diri tidak layak, cukup katakan saja sepatah kata. Aku juga sendiri seorang bawahan, di bawahku pula ada prajurit. Dan jika aku berkata kepada prajurit pergi, maka ia pergi. Maka dia minta Yesus untuk berkata sepatah saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi Yesus memuji imannya. Jadi saya hari ini berkata dalam pandangan yang lain kita melihat di mana perwira imannya ini. Di mata dia, Yesus itu siapa? Pada Yesus datang di bumi, banyak orang berbeda pandangan terhadap Yesus. Sesungguhnya Yesus di dalam hatimu, dia orang yang bagaimana? Terhadap perwira, Yesus siapa? Siapa Yesus? Perwira ini adalah pejabat dari pemerintah Roma. Pada saat itu Israel dalam jajahan orang Roma. Seharusnya kedudukannya lebih tinggi dari Yesus. Tapi mengapa dia sangat menghargai Yesus? Dan ia berkata dengan kuasa. Dia seorang perwira. Kelakuannya dan cara penyampaiannya sangat merendahkan diri, sangat tinggi terhadap Yesus. Sesungguhnya Yesus itu siapa? Perwira. Dibandingkannya Yesus, dia lebih rendah. Yesus berkuasa penuh dengan kuasa. Bahkan kuasa dibandingkan dengan perwira, ia lebih besar. Kuasa Yesus hanya memerintah satu kata, maka terjadilah. Sesungguhnya Yesus tidak perlu turun tangan. Walaupun dia ada yang turun tangan. Di sini apa yang ia minta? Agar hambanya mendapatkan kesembuhan. Yesus dengan satu kata, sesungguhnya Yesus memerintahkan siapa untuk menggenapi perkara ini? Pastilah malaikat. Siapa yang memerintah satu kata kepada kepada malaikat, dan malaikat itu menyelesaikan perintahnya. Yesus berkata, kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa sekalipun di antara orang Israel. Cerita perwira, Yesus adalah raja kerajaan sorga. Sesungguhnya
perwira ini tidak layak untuk mendapatkan Yesus dan tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya. Raja surgawi adalah Allah sendiri. Jadi di surga malaikat mendengar perintahnya. Dia kerajaan surga yang berkuasa di atas di surga hanya dengan satu kata. Maka malaikat-malaikat akan bekerja untuknya. Dan yang sakit pun disembuhkan. Ini iman dari perwira. Di mata menurut pandangan perwira, ini siapa Yesus. Dan cerita ini apa maknanya untuk kita hari ini? Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Di dalam hati kita, siapakah itu Yesus? Di dalam hatimu, apakah Yesus Raja Kerajaan Surga? Adakah kamu memberikan penghargaan, kemuliaan kepada Raja Surgawi ini? Ini satu cerita. Kalau Yesus Raja Kerajaan Surga, di dalam hati kita dia Raja Kerajaan Surga. Pada saat kamu bertemu dia, apakah kamu bisa tahu? Di hari kebaktian, apakah kamu tahu? Puji-pujian kamu dengan sikap apa? Sungguhkah kita menganggap Yesus sebagai Raja Kerajaan Surga di dalam hati kita? Dia Raja Kerajaan Surga. Aspek dari perwira terhadap rakyat Israel. Mereka tidak menyambut Yesus sebagai Raja Kerajaan Surga di hati mereka. Mereka tertutup untuk Yesus. Bahkan sangat jauh dari Yesus. Sesungguhnya mereka umat Allah. Tetapi iman mereka terjatuh. Tidak terlihat oleh mereka Yesus adalah Raja Surgawi. Dan hari ini kita adalah umat Allah. Adakah mata kita terbuka? Apakah mata kita terbuka atau buta? Di dalam hati kita, adakah kita melihat Yesus adalah Raja di atas Raja di surga? Kita lihat 11 sampai dengan 17, paragraf kedua. Setelah beberapa hari, kemudian Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat gerbang kota, ada orang mati diusung di luar. Anak laki-laki, anak tunggal ibu itu sudah janda. Dan beberapa orang kota menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu dan ia menyentuh, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerahnya. Yesus sampai di kota ini, di kota Nain. Nain kata aslinya yaitu indah. Dia sampai di kota yang indah. Dan karena Yesus datang menjadi indah. Seperti kita, adakah karena Yesus datang di dalam membuat hidupmu menjadi indah? Dan kota indah di mana? Indahnya yaitu pengharapan. Yesus datang membawa pengharapan. Dan Yesus pergi ke kota Nain ini bersama banyak orang-orang mengikutinya, melihat orang lagi ada orang mati diusung di luar. Dan orang mati ini adalah anak tunggal seorang janda. Di zaman Israel,
para janda tidak bisa keluar bekerja di luar untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mungkin para wanita juga demikian, mungkin mengandalkan suaminya atau anaknya. Kalau para wanita yang belum menikah mengandalkan ayah atau kakak, dan orang ini adalah seorang janda. Seorang janda ini mempunyai seorang anak. Sekarang anak ini telah mati. Bagi orang janda ini, harapan hidupnya sudah hilang. Jalan ke depannya tidak tahu bagaimana harus dilewati. Untuk bayar sewa, untuk biaya makan, tidak tahu di mana untuk didapatkan. Jadi janda ini seluruhnya kehilangan pengharapan. Tetapi dia di kota yang indah, kota Nain, tetapi dia kehilangan harapan. Tetapi hari ini kota ini berbeda, karena Yesus masuk di kota yang indah ini. Orang yang putus asa bertemu dengan Yesus. Yesus melihat janda itu. Dia tahu harapan janda ini telah hilang. Jadi di ayat 13, dan ketika Yesus melihat janda itu, di kitab Lukas ada kespesialan. Ada dengan mencatat dengan nama Tuhan atau Tuan. Saya percaya perbedaan ini ada artinya. Di sini dilihat ketika Yesus melihat janda itu, dan juga Tuhan melihat janda itu. Kerajaan surga juga memiliki panggilan yang lain. Tuhan, hari ini kamu mengenal Yesus, apakah itu Tuhan? Tuhan ini dan dia juga sebagai Tuhan. Adakah kamu di dalam hidupmu adalah Tuhan? Dalam teks asli, dia adalah Adonai. Dia Allah. Dia Allah yang menciptakan kita. Kita tahu di 10 perintah Allah dalam versi Lohati, Allah adalah satu-satunya Allah yang menciptakan aku. Dan Tuhan ini adalah Tuhan kehidupan. Tuhan melihat janda itu, Raja yang menciptakan, dan Raja di atas, Raja kerajaan surga melihat janda itu. Dan setelah melihat apa yang terjadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia berbelas kasihan. Adakah kita melihat hubungan kita dengan Yesus? Dia adalah Raja kerajaan surga. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia bisa berbelas kasihan kepada kita. Bagaimana kita bisa berbelas kasihan dengan orang itu? Pada saat kita berdiri di posisi orang itu, kita merasakan perasaannya. Jika kamu di luar melihat ada seorang pengemis, bagaimana kamu bisa tergerak hatimu? Kamu akan merenungkan dirinya, sangatlah kasihan, karena Raja kerajaan surga menciptakan langit dan bumi, berdiri di posisi kita untuk memahami perasaan kita, untuk mengerti dengan kita. Boleh dikatakan dia ada hubungan dengan kita. Dan janda ini berkonek dengan Tuhan, dan hubungan pun terjadi. Maka anaknya pun hidup kembali. Hari ini adakah kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan? Kalau kita dengan Tuhan membangun hubungan yang erat ini,
maka masalah hidup kita pun akan selesai. Orang mati pun akan bangkit. Hubungan ini membawa harapan. Dan hubungan ini membawa hidup. Ada kasih, ada kehidupan. Kasih Allah memenuhi tempat ini. Kasih Allah ada pada janda ini, sehingga anaknya hidup kembali. Pengharapan kembali pada keluarganya. Dan mengatakan ini kota yang indah. Karena kasih, kota ini dijadikan indah. Karena kasih Tuhan, kota ini menjadi indah. Dan juga kita tahu di dalam conference ada banyak yang datang dari beberapa negara, dan juga kita berharap agar kasih Allah ada di kota kita, di kita tempat tinggal kita. Kalau kasih Allah ada pada kota yang kita tinggal, maka kota kita akan indah. Dan juga kasih Allah kita bawa kepada sel grup kita dalam hidup, maka hiduplah kehidupan, harapan datang. Ini adalah Yesus. Poin dari cerita kedua, hidup kembali itu bukan poin utama. Sebab orang yang dibangkitkan Yesus dari hidup kematiannya, dia juga akan mati kembali. Hari ini apakah anak janda ini masih hidup? Sudah tidak ada. Di mata Tuhan bukan seperti apa yang kita lihat. Seberapa panjang umur kita tidak seberapa. Tetapi yang terpenting, adakah kita terkait dengan Allah? Adakah hubunganmu berkait dengan Allah? Maka kematian pun akan hilang, sebab kita akan masuk dalam yang kekal. Dan janda ini, Tuhan berbelas kasihan kepada dia, maka timbullah kasih, dan kasih ini muncul, maka hubungan terbangun, maka kematian hilang, bangkit kembali. Hari ini kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kasih Allah ada pada kita. Kita lihat pasal 18 sampai dengan 35. Ketika Yesus mendapat kabar tentang peristiwa itu kepada murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaulah yang akan datang itu, dan haruskah kami menanti seorang lagi? Ketika orang itu sampai kepada Yesus, maka berkata, Yesus Pembaptis menyuruh kami bertanya, engkaukah yang akan datang itu, dan haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala sakit dan penderitaan dan roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus berkata kepada mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus, orang berpakaian indah, dan yang hidup mewah tetap di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku katakan kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Dan tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utuskanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka dilahirkan dari perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, namun ia terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka tidak memberi diri dibaptiskan oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes.
Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang di angkatan ini, dan apakah yang itu sama? Sampai di ayat 35. Saat ini muridnya Yohanes menjumpai Yesus. Yohanes yang menyuruh mereka untuk bertemu Yesus. Dan kedua murid ini membawa pertanyaan. Yesus Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menanti seorang lain? Mengapa Yohanes harus bertanya hal ini? Apakah Yohanes tidak tahu siapa Yesus? Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus. Apakah dia tidak mengenal Yesus? Dan juga satu rahasia bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah mereka keponakan. Pada saat Yesus dalam kandungan Maria, dia ke rumah ibu dari Yohanes Pembaptis. Pada saat ibunya melihat kedatangan Maria, bayi di kandungnya di situ bergerak dan berkata, ibu tuanku datang ke sini. Jadi Yesus tahu bahwa Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus. Tapi mengapa sekarang? Mengapa? Saya yakin Elizabeth juga memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis, dia anak yang ajaib. Kuasa Allah yang membawa engkau untuk datang di bumi. Tetapi saudara sepupumu lebih lagi lihai. Sepupumu, dia dilahirkan dari Roh Kudus. Dan kata ini didengar. Jadi pada saat Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis pun tahu. Kamu datang apakah untuk dibaptiskan dengan aku? Seharusnya aku dibaptiskan olehmu. Bahkan ia berkata, untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Mengapa membaptiskan? Perkataan Yohanes malah kembali kepada muridnya untuk menyuruh bertanya kepada Yesus, apakah kami untuk menanti seorang lain? Imannya di mana? Para tua-tua pun, di sini perwira pun mengaku dia raja kerajaan surga. Tetapi di sini mengapa Yohanes Pembaptis bertanya hal ini? Dia yang menyuruh para muridnya untuk bertanya hal ini. Dia bertanya untuk semua orang Israel. Tujuannya bukan untuk diri sendiri. Tujuannya untuk mempersiapkan jalan Yesus. Dan kedua murid itu bertanya kepada Yesus. Bagaimana jawaban dari Yesus? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan. Dan Yesus berkata kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Dia juga khawatir murid-murid ini tidak jelas apa yang mereka lihat. Dan juga apakah kedua murid Yesus akan berkata bahwa Yesus sangat ganteng, banyak orang yang mengikuti dia. Dan juga dia mengajarkan sangat hebat. Yesus menjawab mereka, pergi katakan kepada Yohanes
Apa yang kamu lihat, kamu yang dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Mengapa ia berkata hal ini? Sebab ini adalah mukjizat yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di Israel kuno mereka pun dan mereka tahu hanya Mesias yang bisa mentahirkan orang kusta. Hanya Mesias yang bisa mengusir roh bisu. Dan hanya Mesias yang dia mati dan 3 hari bangkit kembali. Pada saat dia berkata demikian, murid Yohanes tidak juga akan berpikir akan hal ini. Orang ini sungguh Mesias. Jadi mereka tahu menemukan jawaban dari pertanyaan Yohanes. Yesus tidak berkata, aku Mesias. Tetapi dilihat dari apa yang ia kerjakan. Pekerjaan yang apa yang harus dilakukan oleh Mesias. Dan juga yang ia lakukan hanya Mesias yang sanggup melakukan. Jadi perbuatannya menyatikan identitasnya. Saya yakin kedua murid Yohanes dengan gembira menjumpai Yohanes. Tidak tertulis di Alkitab. Kita bisa merenungkan. Kedua orang ini kembali kepada Yohanes membawakan berita. Ingat, kalau aku Yohanes Pembaptis, maka aku akan tertawa dan berkata kepada mereka, kalian ikutilah Yesus. Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia akan meninggal. Orang yang mengikuti Tuhan tahu kapan ia akan mati. Pada saat murid Yohanes mengikuti Yesus itu, bagi orang Israel memberikan jawaban bahwa Yesuslah yang harus diikuti. Dan di Alkitab apa yang tercatat pada saat hal itu terjadi, mereka menerima Yesus dan mengikuti Yesus. Orang Farisi yang tidak menerima baptisan Yesus, baptisan Yohanes, mereka menolak kebenaran. Mereka tidak mengakui kebenaran Allah. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka dan mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Dan bagi mereka yang dibaptiskan oleh Yohanes, mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Pada saat kedua murid Yesus pergi, Yesus berkata kepada orang di sekitarnya. Dia tidak berkata kepada hanya muridnya, tetapi bagi orang banyak. Mengatakan tentang Yohanes. Dengan apakah diumpamakan angkatan ini? Seperti dikatakan, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyang-goyang angin kian kemari? Atau melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang mewah itu tempatnya di istana. Sesungguhnya apa yang ingin kalian lihat? Mereka tahu untuk melihat Yohanes Pembaptis, untuk mendengar pengajarannya dan menerima baptisannya. Yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis
yaitu pertobatan. Jadi mereka pergi mendapatkan Yohanes karena hati mereka mendapatkan teguran, tahu bahwa dirinya berdosa, dan mereka pergi ke padang gurun untuk menjumpai Yohanes dan mencari jalan keluar. Dosa membuat orang kehilangan harapan. Di dalam dosa tidak ada jalan keluar. Jadi di dalam hati mereka itu penderitaan dan mencari Yohanes Pembaptis dan berharap agar mendapatkan jawaban dan jalan keluar. Jalan dosa hanya satu cara, one way, satu jalan, yaitu Yesus. Karena Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukan hanya Raja Sorgawi. Dia bukan hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga satu-satunya jalan. Yohanes adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis, dia adalah orang yang utusan mendahului, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, sebab ia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Adakah orang Israel melihat hari ini? Adakah kamu melihat Yesus ada satu-satunya jalan? Pada saat kamu terikat akan dosa, kamu tidak bisa melihat. Tetapi ada kesepian kalau kita di dalam dosa. Pada saat kita kembali melihat Yesus, kita akan menemui jalan keluar. Tetapi kalau mata kita hanya tertuju pada dosa, maka selamanya kita tidak akan keluar. Saya orang yang serakah akan uang. Di mataku hanya uang. Saya tidak melihat Allah. Sebab mata saya hanya tertuju pada uang. Dosa keserakahan ini tidak bisa pergi dari saya. Tetapi pada suatu hari, pada saat matamu berbalik melihat Allah, kamu akan menemukan uang tidak akan membawa pengaruh. Mataku pun demikian. Ibu saya juga suka main mayong. Dia percaya Tuhan, dia terus main mayong. Ada suatu hari dia berkata, mayong juga tidak enak untuk saya bertanya, mengapa? Tahukah kamu, dia 611 sangat sibuk setelah kebaptisan, ada mendengar sel guru anggota sel ada masalah, aku harus pergi menjenguknya. Dan juga saya adalah ketua sel, dan saya berkata, apakah kamu tidak main mayong lagi? Dia bilang, saya banyak plan ini untuk itu, dan juga mayong tidak ada yang enak untuk dimainkan. Lebih baik kalau pergi ke gereja itu lebih baik. Mata yang dibalikkan untuk melihat jalan keluar pada Yesus, maka yang dosa tidak akan sanggup mengikatmu. Yesus berkata, lebih banyak juga orang yang lebih besar dari Yohanes. Mengapa? Sebab kita percaya Tuhan, dan yang ia lakukan lebih besar daripada Yohanes. Yohanes yang dilakukan di bumi waktu saat itu juga sangatlah besar, tetapi
kerajaan surga lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yohanes di bumi. Saudara semua, kita harus tertuju kepada yang di surga. Apakah kita melihat burung di bumi ataukah kita melihat kerajaan di surga? Yang kita lihat, kalau kita melihat berbeda, maka yang kita dapat pun berbeda. Hari ini apa yang kita dapatkan? Mata kita, adakah kita melihat siapa Yesus? Kita lihat poin yang berikut 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada beberapa perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Perempuan itu mendengar ketika Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahkan kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia menciumnya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan adakah perempuan yang menjamahnya. Ini tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Ketika mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kepada orang itu. Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Jawab Simon, kiranya dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuhkan kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan mata air dan menyekanya dengan rambut. Silakan sampai baca sampai di ayat 50. Orang Farisi mengundang Yesus ke rumahnya. Kita bertanya, mengapa Yesus pergi? Sudah tahu Yesus akan diusir. Yesus pergi bukan demi orang Farisi ini, tetapi untuk perempuan itu. Yesus mencari orang berdosa. Walaupun seberapa kecilnya orang berdosa itu, di mana orang berdosa itu, Yesus akan mencari dia. Dengan berkorban juga untuk mencari dia. Hari ini sama. Tidak peduli di mana kamu berada, tidak peduli seberapa besar kesusahan yang kamu hadapi, seberapa remuk hatimu, Yesus mencarimu. Orang Farisi ini, apakah sungguh ia percaya pada Yesus? Pasti tidak. Kalau dia sungguh percaya Yesus, kebiasaan orang Israel, kebiasaan orang Yahudi, mereka akan membasuhi kaki orang dan menciumnya untuk memberi salam. Ini adalah kebiasaan untuk memberi hormat. Seperti hari kita pun akan berkata, halo, kita bersalaman dan silakan duduk. Di sini kalau ada orang mengundangmu tanpa memberi salam dan mengundangmu silakan duduk, apakah kamu untuk terus makan di rumah itu? Dan perempuan ini, Yesus di sini, dia sangat spesial dan perempuan itu sangatlah spesial. Dan juga ia berkata kepada Yesus, dikatakan, engkau lihat perempuan itu, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata, menyekah dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menyium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepala dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dia menyindir, dia berpaling sambil berkata kepada Simon, Yesus datang demi untuk perempuan ini
agar dosanya diampuni. Siapa yang mencintai Yesus? Dilihatnya seperti orang yang mengundang Yesus makan, tetapi ia tidak mencintai Yesus. Tetapi perempuan yang membawa buli-buli minyak ini, dialah yang mencintai Yesus. Karena kasihnya, dia juga mengampuni dosanya. Hari ini adakah kita melihat Yesus adalah Tuhan orang berdosa? Pada saat kita melihat, maka hidup kita akan berubah. Tidak peduli di mana kamu berada, Yesus akan mencarimu. Hari ini di pasal ini, Yesus di mata kita, siapakah dia? Dia Raja di kerajaan surga. Dia Tuhan yang menciptakan untuk kehidupan manusia. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dalam kasih, dia mengatasi yang terbelenggu oleh dosa. Mohon Tuhan untuk tolong kita, bukan hanya kita sendiri melihat, dan juga bisa agar orang di sekitar kita bisa melihat siapakah Yesus. Haleluya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah satu cara, satu jalan. Kita mencari ke Dia, kita memuji Dia sebab Dia layak untuk mendapatkan pujian. Dia adalah Raja.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih hari ini Engkau memberi kami jalan keluar. Bagaimanapun keadaan kami, Tuhan, kami membawa harapan datang di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kerajaan surga. Engkau Raja kerajaan surga mendekat pada kami, mendekat dalam hati kami, di gereja kami, di kota kami. Sungguh Tuhan, kota kami mau dikarenakan Engkau menjadi indah, dan di hidup kami karena Engkau kami ada harapan. Semua harapan kami ada di dalam-Mu. Tuhan, kami membawa harapan di dalam konferensi ini. Tuhan, setiap kami ada kekecewaan dan juga kegelapan. Tuhan, tetapi Tuhan, di hari ini Engkau berkata dengan iman untuk mendapatkan keselamatan ini. Ya Tuhan, Engkau masuk di dalam mata kami. Iman di hari ini, iman surgawi hari ini harus ada di dalam kami. Roh Kudus, Engkau datang berfirman kepada hati kami. Engkau menerangi hati kami. Engkau berjalan agar kami bangkit. Engkau membangkitkan kami. Kami bangkit untuk berbalik melihat Engkau, melihat pada salib-Mu, pada di terang salib-Mu. Tuhan, mata kami harus terbuka. Tuhan, Engkau buang segala selaput yang di mata kami, segala penutup kebutaan. Tuhan, terang-Mu harus datang menerangi iman mata kami. Engkau membawa harapan untuk kami, bawa pengharapan untuk kami. Pada saat kami berjalan dalam jalan kehidupan, Tuhan, kami ingin mencurahkan hati kami. Di saat ini, saya mengundang saudara-saudari semua, kita lihat salib terangnya yang menyerangi kita. Bersama kita berdoa. Walau kamu dengan membawa harapan dan pengharapan, kamu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku mau. Hidupku perlu akan Engkau. Tuhan, kesehatanku perlu akan Engkau. Dan keuanganku perlu akan Engkau. Perekonomianku perlu akan Engkau. Tuhan, Engkau melihat anak-anak kami di mana. Tuhan, kami perlu akan Engkau.
Yes, hari ini kita mendengar firman, siapakah Yesus? Yesus adalah Raja Kerajaan Surga. Tuhan, mengampuni kami hanya tertuju kepada kami sendiri. Kami merasa kamilah Tuhan di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, hari ini Engkau kembali berfirman kepada kami. Saya mengundang saudari-saudari semua, kita berdoa untuk serahkan, untuk kosongkan segala keegoan kita. Kita serahkan segala masalah dalam hidup kita dengan mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengaku di hadapan Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus berjalan di jalan-jalan kehidupannya. Tuhan, kami serahkan. Tuhan, aku mengaku aku tidak meletakkan Engkau di hadapanku. Tapi Tuhan, hari ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau satu-satunya jalan keluar hidup. Saudara semua, mari kita bersama berdoa agar keegoan kita kembali kita kosongkan. Saudara semua, kita katakan engkau, aku, dan kamu. Saudara semua, letakkan tangan di atas matamu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Mata kami hanya tertuju pada kami sendiri. Tetapi aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan, dimulai dari hari ini, mataku hanya Yesus. Di hadapan Allah, aku mengambil keputusan. Aku percaya Yesus, Engkau Raja Kerajaan Surga. Engkau adalah jawaban hidup. Jawaban bukan pada diriku, tetapi tergantung pada Yesus. Aku di hadapan Tuhan berjanji perkara di dalam hidupku, ke rumahku, anak-anakku, pasanganku. Di tangannya Yesus ada jawaban. Aku deklarasikan dari hari ini, mataku hanya tertuju kepada Yesus, jalan satu-satunya. Aku hidup dengan identitas Engkau, aku, dan kamu. Segala perkara, Yesus, aku hanya percaya kepada Engkau. Tolonglah kami ubah pandangan mataku seluruhnya dengan jelas dan mengaku Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Di dalam rohku seluruhnya aku percaya. Engkau dengar janji kami, mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita menganggap perjanjian, kita harus memandang Yesus. Kita pandang Yesus dan katakan kepada hatimu, segala doa yang tadi aku doakan, aku serahkan kepada Yesus. Engkaulah yang duduk di dalam, yang bertahta di dalam hatiku. Kamu lihat dan berkata kepada Yesus, Yesus Kristus adalah Tuhan.
Mohon Roh Kudus untuk mengajarku agar tahu akan Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudari semua, pada saat kita sebelum menerima berkat, saya bertanya 4 pertanyaan. Kita merespon. Siapa Raja Kerajaan Surga? Yesus. Siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang berbelas kasihan kepada dan memberi karunia kepada kita, itu siapa? Dan satu-satunya jalan siapa? Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, memberkati mulut kita agar selalu berseru Yesus, 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 dan juga hati dan pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam keadaan kami, dan dipenuhi oleh Yesus. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.